Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, untuk yang pertemuan kemarin kalian sudah membaca materi yang Ibu berikan di Moodle, yaitu tentang konsep pendapatan nasional ya. Apa itu pendapatan nasional, kemudian manfaat pendapatan nasional itu untuk apa, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional itu apa, itu sudah kalian bahas. Dan kemarin juga kalian sudah mengerjakan kuis 2 soal tentang pendapatan nasional ya. Nah, untuk yang kali ini Ibu ingin menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional ini tidak terjadi dengan sendirinya ya. Jadi pendapatan nasional itu berasal dari aktivitas yang dilakukan masyarakat suatu negara. Jadi masyarakat itu akan melakukan suatu proses produksi untuk bisa menghasilkan barang ataupun jasa yang kemudian bernilai jual. Nah, di dalam pendapatan nasional ada berbagai macam komponen-komponen. Ada 6 komponen dalam pendapatan nasional yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama, komponen pertama yaitu GDP. Komponen pertama yaitu GDP atau PDB atau Produk Domestik Bruto, atau GDP yaitu Gross Domestic Bruto, di mana PDB atau GDP ini merupakan nilai barang ataupun jasa suatu negara yang dihasilkan oleh warga negara baik yang tinggal di negara tersebut ataupun warga negara asing yang ada di negara tersebut. Jadi di dalam GDP ini dicatat penghasilan orang asing yang bekerja di Indonesia. Misalnya ada warga negara asing yang kemudian bekerja di Indonesia. Nah, penghasilannya itu akan dihitung dalam GDP. Seperti itu. Kemudian konsep yang kedua yaitu GNP atau Gross National Product atau PNB, Produk Nasional Bruto, yang dimana GNP ini merupakan jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh suatu negara ataupun oleh warga negara, baik itu warga negara yang tinggal di Indonesia ataupun warga negara yang ada di luar negeri. Jadi misalnya ada WNI, ada orang Indonesia yang tinggal di negara lain yang mempunyai penghasilan di negara lain, maka perhitungannya akan dimasukkan dalam GNP. Contohnya saja TKI. Nah, penghasilan TKI itu akan dihitung dalam GNP. Atau perhitungan yang lain, cara yang lain untuk menghitung GNP itu adalah dengan rumus GNP sama dengan GDP ditambah PFLN dikurangi PFDN. Di materi di modulnya sudah ada ya untuk menghitung GNP bagaimana caranya. Nah, jadi untuk menghitung PNB atau GNP itu dengan cara menjumlahkan antara PDB dengan PFLN yang dikurangi dengan PFDN. PFLN itu apa? PFLN itu adalah pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri. Jadi yang di luar negeri, warga negara Indonesia di luar negeri, kemudian dikurangi dengan PFDN, warga negara asing yang ada di dalam negeri. Itu untuk menghitung GNP. Kemudian yang selanjutnya adalah NNP. NNP itu apa? NNP itu adalah Net National Product atau Produk Nasional Neto. Nah, NNP ini dimana merupakan pendapatan nasional yang dikurangi dengan nilai depresiasi atau penyusutan. Penyusutan itu apa? Penyusutan atau depresiasi itu merupakan berkurangnya nilai suatu barang modal dalam suatu produksi. Itu kan biasanya menggunakan alat ya, misalnya alat yang digunakan, mesin yang digunakan. Nah, mesin ini setiap tahun akan mengalami penyusutan atau akan mengalami pengurangan nilai terhadap mesin tersebut. Ketika awal beli mesin harganya 2 juta misalnya, ketika sudah dipakai selama 1 tahun maka nilai mesin itu akan berkurang menjadi 1,5 juta. Nah, 500 inilah yang merupakan nilai dari penyusutan itu. Nah, untuk menghitung NNP ini maka
GNP ini dikurangi dengan penyusutan, sehingga nanti akan ketemu yang namanya net national product atau produksi nasional neto. Neto ini kan artinya bersih, dikatakan bersih karena di sini sudah dikurangi dengan nilai penyusutan barang yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang selanjutnya adalah NNI atau net national income. Net national income ini merupakan pendapatan nasional neto atau pendapatan nasional secara bersih. Secara bersih karena di sini untuk menghitung NNI itu PNN atau NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Pajak tidak langsung itu apa? Pajak tidak langsung itu adalah pajak yang pembayarannya itu bisa diwakilkan. Contohnya adalah NNP, PPN, kok NNP, PPN, contohnya PPN. PPN itu apa? PPN itu pajak pertambahan nilai. Nah, PPN itu pajaknya itu diwakilkan atau dilimpahkan kepada konsumen. Nah, untuk menghitung NNI, maka NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Subsidi itu apa? Subsidi itu adalah merupakan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat atau kepada pelaku produksi suatu barang. Kemudian konsep yang selanjutnya atau komponen yang selanjutnya adalah PI. PI itu apa? Personal income atau pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan ini berarti pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Untuk menghitung PI, ini rumus yang paling panjang. Menghitung PI sama dengan NNI ditambah dengan transfer payment, dikurangi dengan laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah pajak perseroan, ditambah iuran jaminan sosial. Nah, transfer payment itu apa? Transfer payment itu merupakan pembayaran di luar dari pendapatan nasional. Laba ditahan itu merupakan keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan ditahan, keuntungan yang tidak dibagikan kepada kepada konsumen ataupun kepada investor, yang dimana kemudian keuntungan ini digunakan untuk perluasan usaha. Kemudian iuran asuransi itu berarti asuransi, ada asuransi kesehatan seperti itu. Kemudian pajak perseroan itu adalah pajak perusahaan, pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan, itu untuk menghitung PI. Kemudian yang terakhir, komponen yang terakhir adalah DI atau disposable income. Disposable income itu apa? Disposable income itu adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan, siap dimanfaatkan untuk membeli barang ataupun jasa, dan selebihnya menjadi tabungan yang dicalurkan menjadi investasi. Jadi DI ini merupakan penghasilan yang diterima oleh masyarakat yang kemudian siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan, dimana untuk menghitung DI itu dengan cara PI dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung itu apa? Pajak langsung itu merupakan pajak yang secara langsung harus dibayarkan oleh wajib pajak, contohnya PPh atau pajak penghasilan. Nah, itu yang dikatakan sebagai pajak langsung. Oke, itu untuk penjelasan dari komponen-komponen pendapatan nasional. Setelah itu langsung ke contoh ya, contoh perhitungannya. Contoh perhitungannya seperti apa? Di sini sudah dibuat contoh soalnya. Misalnya diketahui data-data suatu negara sebagai berikut dalam miliar ya. GDP 1100, pendapatan warga negara asing 300, pendapatan warga negara di negara lain 400, dan seterusnya. Dari data tersebut hitunglah besarnya possible disposable income atau DI. Untuk menghitung DI berarti harus diketahui mulai dari PI, NNI, NNP, kemudian GNP dan juga GDP ya. Di sini baru ada GDP, berarti kita harus mencari besarnya GNP terlebih dahulu, baru kemudian mencari NNP, setelah itu NNI, baru PI, dan yang terakhir adalah DI. Maka menjawabnya yang pertama adalah untuk menghitung GNP. Untuk menghitung GNP rumusnya adalah GDP ditambah PFLN dikurangi PFDN. GDP-nya 1100 ditambah di PFLN-nya dikurangi dengan PFDN terlebih dahulu 100, berarti 1100 ditambah 100 sama dengan 1200 untuk GNP-nya. Kemudian yang kedua adalah NNP. GNP dikurangi dengan penyusutan. GNP-nya 1200 dikurangi dengan 50, maka ketemu NNP-nya adalah 1150. Nah, kalau tidak ada subsidi bagaimana? Tidak ada subsidi berarti tidak perlu dimasukkan. Jika ada subsidi, maka harus ditambah dengan subsidi.
Yang selanjutnya, kalau sudah ketemu NNP, maka selanjutnya adalah NNI. Untuk menghitung NNI, NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi kalau ada. Kalau tidak ada ya berarti tidak perlu. NNI 1150 dikurangi dengan 70, maka ketemu NNI-nya adalah 1080. Yang selanjutnya adalah PI. Rumus PI, NNI ditambah transfer payment dikurangi dengan laba ditahan. Kalau ada iuran asuransi, maka ditambahkan dengan iuran asuransi, ditambahkan dengan pajak perseroan, dan selanjutnya kalau tidak ada, maka tidak perlu ditulis. Maka ketemu PI 1100. Kemudian yang terakhir DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung, maka ketemu DI-nya 1080. Oke, itu untuk penjelasannya. Silahkan kalau masih ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di chat Moodle ataupun bisa juga via Japri di WA. Kalau masih bingung bisa ditanyakan ya. Semoga aja bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat untuk belajar. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.